Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar dan sahabat YouTube Al-Hikmah Mustika Ninglaku dimanapun berada. Pada sesi kali ini kita akan membahas tentang hidup dan mati adalah milik Tuhan yang Maha Kuasa. Kita sebagai manusia yang sejatinya hanya singgah sementara di dunia ini, tidak boleh takut mati sekalipun usia kita masih muda. Dunia ini bukan untuk harus didapatkan, karena kita tidak mencintai dunia. Kita pun mengejarnya karena diperintah, bukan karena cinta, bukan karena ingin, bukan karena suka. Kita mengejar dunia semata karena diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita dapat, alhamdulillah. Jika tidak dapat, ya sudah, tidak apa-apa. Kita sudah memerlukan hidup ini. Syukur, sabar, syukur, sabar. Bukan harus dapat, dan begitu seterusnya. Maka apabila kita atau saat ini kita sedang dalam kondisi yang miskin, kita harus sering-sering untuk bersedekah karena Allah. Karena apa? Karena ketika kita sudah kaya atau harta kita sudah banyak, rata-rata kebanyakan dari kita itu enggan untuk mengeluarkan sebagian dari harta yang dititipkan oleh Allah kepada kita, alias tidak mau atau tidak bisa. Saya memberikan perumpamaan seperti ini. Kalau saya masih santri, miskin, ketika itu saya belum punya uang banyak, ya, karena masih disupport oleh orang tua. Kemudian saat itu saya punya uang 100.000. Kemudian sebagian dari uang tersebut diminta oleh guru saya, misal diminta 50.000. Apa jawaban kita kira-kira? Apa kira-kira jawaban saya? Saya pasti akan memberikan uang tersebut. Padahal jumlah uang tersebut lumayan banyak, yaitu 50% dari uang yang saya miliki. Contoh yang lain, misal Anda seorang santri kemudian memiliki 2 ekor kambing. Diminta oleh gurumu 1 ekor kambing untuk diberikan kepada seseorang. Padahal jika kita hitung-hitung, jumlah 1 ekor kambing yang diminta tadi oleh gurumu itu 50% dari jumlah keseluruhan kambing yang kamu miliki atau yang Anda miliki, yakni 2 ekor kambing saja. Kira-kira apa jawabannya? Jawabannya pasti akan diberikan juga. Iya tidak? Ya. Akan tetapi apabila hewan ternak kita atau hewan ternak yang Anda miliki itu jumlahnya atau jenisnya sudah setingkat sapi limosin yang harganya di pasaran itu kira-kira sekitar 100 juta rupiah. Misal Anda punya 2 ekor kemudian diminta 1, kira-kira jawabannya boleh atau tidak? Boleh atau tidak untuk diminta? Jawabannya pasti nggak boleh untuk diminta, atau pasti jarang yang mau memberikannya. Meskipun ada, pasti akan berpikir 1000 kali, biasanya seperti itu. Contoh lain, saya punya 2 sepeda butut ya, diminta 1, boleh atau tidak? Pasti boleh. Akan tetapi jika saya punya motor Harley Davidson, saya punya 2 misalnya, kemudian diminta 1, kira-kira boleh atau tidak? Kira-kira jawabannya adalah tidak boleh untuk diminta. Karena pada zaman dahulu, para bapak ibu sekalian dan sahabat setia Al-Hikmah Mustika Ninglaku dimanapun Anda berada, ada seseorang yang hidup pada zaman Nabi Muhammad SAW yang perlu kita ambil khibrah dan petik hikmahnya, yaitu Sa'labah. Bapak ibu sekalian dan para sahabat Al-Hikmah Mustika Ninglaku, Sa'labah adalah seseorang yang gagal dengan sifat istiqomahnya. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat At-Taubah ayat 75 dan 76 yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengingatkannya dan mengingatkan umat muslim lainnya di seluruh dunia, yaitu wa minhum man ahadallaha la in atana min fadlihi
wala nasaddaqanna wala nakunanna minas sholihin falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Nah, di antara mereka ada orang yang telah berikrar kepada Allah. Sesungguhnya jika Allah memberikan sebahagian karunia-Nya kepada kami, pastilah kami akan bersedekah dan pastilah kami termasuk orang-orang yang saleh. Maka setelah Allah memberikan kepada mereka sebahagian dari karunia-Nya, mereka kikir dengan karunia itu dan berpaling. Dan mereka adalah orang-orang yang selalu membelakangi kebenaran. Kedua ayat tersebut diturunkan berkenaan dengan sikap Sa'labah. Sebagaimana saya sampaikan sebelumnya bahwa Sa'labah adalah contoh nyata bagi kita semua, yaitu salah satu contoh orang yang gagal dalam sifat istiqomahnya. Sa'labah merupakan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari kalangan Ansor. Sa'labah adalah salah seorang umat Nabi Muhammad yang saat itu adalah seorang yang sangat taat beribadah. Dirinya adalah seorang yang miskin, namun ia tidak pernah lupa melaksanakan kewajibannya sebagai seorang muslim. Pada suatu waktu, Sa'labah merasakan kejenuhan dengan kemiskinannya dan dirinya memohon kepada Nabi Muhammad SAW untuk didoakan supaya ia menjadi orang yang memiliki harta kekayaan yang banyak. Sa'labah terus terobsesi untuk menjadi kaya raya, yang kemudian Nabi Muhammad SAW mendoakannya dan menyuruhnya menggembala seekor kambing. Apa yang terjadi ketika itu? Yang terjadi adalah peternakan Sa'labah maju pesat. Kambingnya beranak pinak dan akhirnya Sa'labah pindah ke kota Madinah untuk memperbesar dan memperluas peternakannya. Namun, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala atau ketika Tuhan menjawab doa atas kekayaan Sa'labah, ketika jumlah kambing yang dimilikinya masih berjumlah 40 ekor kambing, maka zakat yang wajib dikeluarkan cukup 1 ekor kambing. Itu masih sangat tergolong ringan. 40 ekor kambing wajib mengeluarkan 1 ekor kambing untuk dizakatkan, dan 80 ekor kambing wajib mengeluarkan hanya 2 ekor kambing untuk dizakatkan. Jumlah tersebut masih ma baina al-jabalaini. Akan tetapi ketika dihitung zakatnya karena hewan ternak atau kambing milik Sa'labah itu jumlahnya sudah ribuan atau bahkan sudah mencapai puluhan ribu ekor kambing, dan zakat yang harus dikeluarkan mencapai 400 ekor kambing, apa kata Sa'labah? Bapak Ibu sekalian dan para sahabat YouTube Al-Hikmah Mustika Ninglaku, apa kata Sa'labah? Ia berkata, ini pemerasan karena jumlahnya begitu besar. Dari situ Bapak Ibu sekalian, dari situ Allah bisa tersinggung karena Nabi Muhammad SAW dianggap pemeras atau khorot oleh Sa'labah. Dia atau Sa'labah telah membuat Allah geram dengan sifat kikirnya. Kemudian Sa'labah ditakdir munafik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat YouTube Al-Hikmah Mustika Ninglaku, semenjak itu terus semua orang saling berintrospeksi diri dan hati-hati. Kemudian saling merenung bahwa yang dahulunya jahat bisa menjadi baik, yang tadinya baik bisa menjadi jahat. Begitulah kehidupan, bahwasanya manusia harus saling introspeksi diri. Bahwasanya manusia harus saling mengingatkan satu sama lain. Tidak cinta dunia, tidak kikir, dan tentunya harus selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang telah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena dunia ini dan seisinya tidak akan kita bawa di saat kita kembali kepada kehidupan yang abadi di akhirat kelak. Satu-satunya kendaraan yang akan mengantarkan kita kepada keabadian hidup ini adalah amal baik kita yang kita lakukan semata-mata hanya karena Allah.
Demikian sahabat YouTube Al-Hikmah Mustika Ning Laku dimanapun berada, sedikit hibroh yang dapat kita petik dari cerita Sa'labah. Semoga kita semua dapat menjadikan cerita ini, dapat menjadikan hibroh ini sebagai pengingat bahwa segala sesuatu yang dititipkan oleh Allah adalah miliknya. Selagi Tuhan menitipkan satu tarikan nafas dalam jasad kita, maka jangan pernah kita berhenti untuk istiqomah dalam kebaikan. Maka di penghujung sesi ini, mari kita perlu bertanya pada diri kita masing-masing. Apakah dalam diri kita ini bersemayam bibit mental seperti Sa'labah atau tidak? Ya. Apakah jangan-jangan kita mewarisi sifat dan karakter Sa'labah gitu ya? Jika ada, ya mari kita hapus bibit mental tersebut dan kita sedikit demi sedikit kita sama-sama saling memperbaiki diri. Karena apa? Karena salah satu indikator kita berhasil untuk istiqomah dalam kebaikan adalah kita mampu mengajak siapapun untuk saling bahu-membahu dan mendukung kebaikan-kebaikan tersebut. Melalui channel YouTube ini, yakni dengan kita mengklik tombol subscribe, share, like, dan komen yang ada di gawai atau media komunikasi yang kita miliki, kemudian kita bagi kepada keluarga, rekan sejawat yang kita kenal. Ini merupakan wujud nyata kepedulian kita terhadap sesama manusia, ya. Tanpa dukungan nyata dari seluruh sahabat sekalian, kami bukan siapa-siapa, kami pun bukan apa-apa. Sampai jumpa pada sesi selanjutnya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.